sampai di hari Jumat kita akan banyak beraktivitas di di kegiatan praktek alignment ini. Adapun beberapa hal yang perlu teman-teman pahami bahwa mungkin beberapa dari kita timbul pertanyaan, apa sih alignment itu? Terkadang kita pikir, apa sih alignment ini? Pentingnya seperti apa sih alignment ini untuk kita nantinya di saat masuk ke dunia industri? Nah, nanti kita akan jawab semua. Ternyata memang alignment itu sangat penting buat kita, khususnya kita mahasiswa teknik Bosowa sebagai bekal nantinya masuk di dunia industri. Baik ya teman-teman, terkait dengan alignment ya, alignment mungkin di kehidupan sehari-hari sudah sering kita dapatkan ya, sangat sering kita dapatkan kegiatan atau kondisi alignment itu. Cuman terkadang kita tidak sadar bahwa aktivitas yang kita lakukan itu adalah aktivitas alignment ya. Contoh seumpama di saat kita menulis ya, menulis di komputer, di Word, itu terkadang ada untuk meluruskan garis kiri dan kanan. Itu ternyata kita membutuhkan sebuah menu untuk meluruskan tulisan itu. Nah, menu di situ ya itu termasuk menunya tulisannya align atau alignment sebenarnya. Jadi seperti itu. Kemudian di kehidupan kita sehari-hari sebenarnya aktivitas alignment itu sangat penting ya. Sangat penting kita dapatkan, khususnya kita yang memiliki kendaraan ya, yang paling sering membutuhkan kegiatan alignment itu di kendaraan. Mungkin saja di kendaraan roda 2 ya. Jadi di kendaraan roda 2 itu mungkin teman-teman bisa hayalkan semua motornya seumpama di saat kita menyetel rantai atau sproket kendaraan bermotor kita, itu pasti kita membutuhkan kondisi alignment atau kondisi sejajar atau selurus dari sumbu roda yang kita kendaraan yang kita miliki ya. Karena kalau tidak, itu dampaknya akan sangat besar. Kalau saya tadi sudah sampaikan bahwa di kendaraan roda kita, di saat kita ingin meluruskan sumbu rodanya itu, di saat kita memperbaiki rodanya, pasti kita akan membutuhkan sumbu roda yang sejajar. Kira-kira kalau saya tanya kepada teman-teman, apa kira-kira dampaknya kalau teman-teman tidak mendapatkan kondisi alignment, atau dalam bahasa kegiatan praktikum kita itu adalah misalignment. Coba saya tanya ke Asrul, kalau kondisinya misalignment rodanya Asrul, itu kira-kira dampaknya seperti apa yang Asrul rasakan? Bisa menimbulkan kecelakaan diri sendiri dan orang lain. Oke, itu salah satu alasan jawaban dari Asrul. Katanya kalau terjadi misalignment itu bisa saja menyebabkan kecelakaan. Ada yang lain bisa menambahkan? Kalau atau umpama rantainya atau tidak alignment atau misalignment, biasa lepas terus rantainya. Oke, ya betul. Saya rasa kondisi seperti ini sering juga kita dapatkan. Jadi kondisi misalignment yang terjadi seumpama pada sumbu roda kita, itu bisa saja menyebabkan rantai atau chainnya itu bisa saja gampang lepas ya. Jadi itu adalah dua contoh yang teman-teman uraikan, dan saya rasa inilah yang sering kita dapatkan di kehidupan sehari-hari kita. Jadi memang ya dampaknya, contoh kecilnya tadi ya, di kehidupan sehari-hari kita dampaknya itu sangat besar seumpama di kendaraan roda 2 kita. Mungkin sering teman-teman rasakan seumpama kita mau setel, setelah kita seumpama memperbaiki roda, entah itu mengganti ban dalam atau memperbaiki mungkin yang memiliki tralis, butuh perbaikan tralis, atau kita mau ganti pad remnya yang ada di dalam itu, atau tromolnya kita mau perbaiki, pasti kita akan setel porosnya yang ada di situ ya. Nah, kebetulan di kendaraan roda 2 saat ini kan ada indikator di situ yang menunjukkan bahwa inilah kondisinya di saat alignment ya. Kalau tidak menunjukkan seperti ini berarti kondisinya misalignment. Contohnya ada garis-garis di garpunya motor kita, itu kan ada garis-garis indikator yang menunjukkan bahwa ini kondisinya alignment atau tidak ya. Jadi umpama kita tarik 2 garis di situ ya, kita kencangkan bautnya, tapi yang sebelah umpama 1, itu pasti akan roda di saat berputar itu tidak balance ya. Jadi pasti akan ada istilahnya di kita itu oleng kelihatannya ya. Dan dampaknya tadi yang seperti teman-teman paparkan ya, bisa saja menimbulkan kecelakaan ya. Ataukah tadi bisa saja rantainya lepas atau bahkan putus, ataukah sproketnya aus ya. Biasa kita lihat karena ada gesekan berlebihan di sproket antara
terchain dengan sprocketnya atau gearnya, itu menimbulkan aus yang mestinya umur pemakaiannya jauh lebih lama ternyata lebih singkat karena kondisi misalignment itu, ya. Dan masih banyak contoh-contohnya yang lain. Adapun contoh yang teman-teman tadi uraikan itu masih mending seumpama terjadi kerusakan seumpama di sprocketnya, ya. Tapi ada hal yang jauh lebih berharga seumpama dibanding dengan sprocket, yaitu porosnya itu. Ya, jadi di porosnya itu jauh lebih berharga atau harganya lebih mahal dibanding dengan seumpama di sprocket, ya. Dan itu yang kita harapkan tidak terjadi karena terjadinya misalignment itu kita tidak mau harapkan terjadi kerusakan pada poros karena jauh lebih mahal umpama nilai harganya dibanding dengan sprocketnya atau chainnya, seperti itu. Ya, sama juga nanti teman-teman yang selama mengikuti kegiatan praktik ini ya selama 5 hari kita akan coba bagaimana bisa mendapatkan kondisi alignment. Jadi mendapatkan kondisi alignment karena inilah yang akan kita coba perbaiki nanti di setiap proyek-proyek atau proyek teman-teman yang ada di depan teman-teman. Kebetulan di Politeknik Posowa, alhamdulillah sudah ada 2 media pembelajaran yang telah dibuat, ya baik itu dosen maupun mahasiswa. Ini ada media pembelajaran alignment. Yang pertama yang warna hijau ini buatan kakaknya. Kemudian yang kedua ini adalah hasil dari kegiatan penelitian atau penelitian dosen pemula. Ya, jadi 2 ini bisa membantu kita untuk menambah wawasan, menambah pengetahuan terkait dengan seberapa pentingnya si alignment itu dan bagaimana saya bisa menghasilkan kondisi alignment itu, ya. Karena yang pastinya kita akan menghindari kondisi alignment itu, ya. Sebelum kita akan masuk di materi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan, ya, khususnya rencana pembelajaran semester atau RPS, ya. Jadi di rencana pembelajaran semester kita sudah susun aktivitas-aktivitas yang harus kita lakukan selama seminggu, ya, selama seminggu ini atau selama 5 hari nantinya ini, ya. Yang pertama ini adalah mata kuliah di semester 3, ya, mata kuliah alignment di semester 3. Ya. Ini masuk di rumpun mata kuliah keahlian berkarya, kodenya 0133 ALG-P, ya. Kemudian untuk dosen pengampunya saya sendiri, kemudian ada beberapa hal yang ingin kita capai dalam hal ini sikap, ya, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilan khusus dan keterampilan umum, ya. Salah satu contohnya di sikap itu diharapkan dari kegiatan praktikum kita ini, ya bukan hanya sekedar skill atau hard skill atau soft skill, tapi ada nilai-nilai religi yang bisa kita dapatkan. Contoh tadi kita sebelum melakukan praktikum kita berbaris, kemudian kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Begitupun di capaian pembelajaran yang akan kita dapatkan nantinya di mata kuliah ini. Jadi bagaimana kita bisa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Jadi itu teman-teman melakukan kegiatan praktikum ini, itu saya bisa bacakan satu, mampu menerapkan atau melakukan pengujian dan pengukuran objek kerja. Jadi setelah nanti teman-teman menyelesaikan satu proyek ini, kita akan lakukan pengujian, kita akan ukur apakah hasilnya masuk atau tidak, apakah sesuai yang kita harapkan atau tidak, apakah sesuai dengan standar yang kita harapkan atau tidak. Jadi seperti itu nantinya, ya. Itu untuk pengetahuan. Kemudian ada keterampilan khusus, ya. Keterampilan khusus saya bisa bacakan salah satunya adalah memahami prinsip-prinsip mutu dalam bekerja. Ya, jadi bukan kita hanya sekedar bekerja, ya, tapi ada target yang kita harapkan yang sesuai dengan standar. Itu untuk keterampilan khusus. Kemudian untuk keterampilan umum, ya, mampu bekerja sama, berkomunikasi dan berinovasi dalam pekerjaan. Ini yang pasti yang kita harapkan. Makanya nanti bisa saja kita akan bagi per kelompok, ya. Jadi satu di media pembelajaran ini 3 orang, dan media pembelajaran ini 2 orang, ya. Itu untuk capaian pembelajarannya. Kemudian ada beberapa hal yang pokok bahasan nantinya akan kita bahas, yang mungkin saja kita akan bagi setiap harinya. Di sini yang pertama itu alignment itu sendiri. Apa sih itu alignment? Ya mungkin sebentar kita akan lanjutkan, ya, setelah penyampaian rancangan pembelajaran semester ini. Apa sih itu alignment? Kemudian nanti mungkin besok kita akan masuk ke alignment. Bisa alignment berapa jenis? Baik jenis alignment di poros yang selurus, ya, ataukah poros yang sejajar, ya. Kemudian menggunakan alat sederhana, dalam hal ini bisa saja straight edge atau level, ya, water level, atau biasa disebut water pass, ya.
kalau straight edge biasanya kita akan gunakan nanti di sini ada mistar ya. Nah, sebetulnya untuk alat-alat sederhana ini bukan hanya mistar yang bisa kita gunakan ya. Intinya adalah tepian-tepian yang lurus yang bisa kita rapatkan ke objek-objek yang akan kita ukur nantinya ya. Tapi untuk saat ini kita bisa cukup menggunakan mistar ya, mistar. Kemudian nanti akan kita gunakan dial indikator. Di sini ada dial indikator yang mana nanti kita akan gunakan untuk mengukur ya seberapa besar pergeseran komponen yang teman-teman perbaiki atau komponen yang teman-teman alignment ya, sehingga nantinya tidak terjadi lagi misalignment. Kemudian ada juga nanti kita gunakan cahaya laser. Di sini ada alatnya ya. Ini ada dua bagian. Yang pertama ini adalah untuk yang lasernya. Kemudian ada penerimanya ya. Jadi ada penerimanya. Nantinya di sini akan ada indikator-indikator yang menunjukkan bahwa kondisi ini sudah alignment ya. Jadi seperti itu. Oke, saya rasa itu untuk beberapa capaian pembelajaran yang kita harapkan, kemudian bahan kajian yang akan kita bahas. Kemudian ya dari tadi bahan kajian yang akan kita bahas nanti kita uraikan di sub capaian pembelajaran mata kuliah ya. Nanti diharapkan setelah teman-teman melakukan kegiatan praktikum ini, teman-teman bisa atau mampu menjelaskan dan memberikan contoh alignment dan misalignment. Jadi kalau ditanya seperti apa sih itu alignment, seperti apa itu misalignment, teman-teman setelah melakukan kegiatan praktikum ini, jadi sudah bisa dijawab dengan baik, bisa dijelaskan dengan baik, ya. Dan seterusnya sampai nanti ada kegiatan-kegiatan. Di sini ada mengukur dengan menggunakan cahaya laser. Kemudian yang terakhir adalah laporan kegiatan, ya, laporan kegiatan. Contoh seumpama kemudian bahan kajiannya, ya. Nanti ini dari capaian sub CPMK-nya itu kemudian ada bahan kajiannya, ada pengertian alignment, contoh alignment dan seterusnya. Kemudian metode yang akan kita gunakan di pagi hari, ya, di pagi hari setelah teman-teman berbaris, kemudian kita lakukan kegiatan membersihkan, kita masuk dulu sedikit pengantar, ya, jadi ada ceramah dari dosen pengampu, dalam hal ini saya sendiri akan memberikan sedikit teman-teman pengantar terkait dengan aktivitas yang akan kita lakukan setiap harinya, kemudian materi-materi apa saja yang diharapkan dicapai dalam hari itu, ya. Kemudian sharing, ya. Jadi kalau ada hal yang teman-teman butuh penjelasan, silahkan langsung ditanyakan ke saya sebagai dosen pengampu. Kalau tidak saya bisa kita diskusi dengan teman-temannya, nanti kita akan carikan jawaban dari permasalahan yang teman-teman dapatkan, ya. Jadi kami harap ada keaktifan dari teman-teman, ya. Nah, saya rasa ini sejalan juga dengan student center learning itu, ya, bagaimana mahasiswa atau teman-teman yang lebih banyak aktif dalam kegiatan pembelajaran, ya. Itu. Kemudian nanti estimasi waktu, ya, setiap harinya kita akan belajar, ya, khususnya di kegiatan praktikum ini selama 9 jam, ya. Jadi mulai dari pukul 8 sampai pukul 16.30 kita akan melakukan kegiatan praktikum di sini. Kemudian berapa nantinya penilaian yang kami lakukan dari dosen, ya, kedisiplinan, kemudian kegiatan-kegiatan 5R, kemudian K3, ya, keselamatan dan kesehatan kerja, ya, bagaimana teman-teman memperhatikan bekerja yang aman, ya, kemudian ketepatan waktu karena kita punya target, ya, setiap harinya, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan, dan ini akan setiap hari kita lakukan seperti yang saya tadi sampaikan, ya. Oke. Kemudian ada beberapa tugas yang kita harapkan nanti teman-teman lakukan, ya, setiap harinya. Jadi ini hari Senin, nanti di hari Selasa sebentar saya berikan tugasnya. Ini akan ada tugas harian yang menjadi syarat untuk teman-teman masuk besok, ya. Jadi di tugas ini 1 lembar 1 hari, teman-teman akan mencoba menerjemahkan, kemudian memberikan penjelasan dan merangkum terkait dengan materi yang ada di tugas harian ini. Jadi mulai hari Selasa besok, Rabu dan Kamis
tugas ini akan dikumpul. Nanti di hari Jumat kita akan selesaikan kegiatan praktikum itu. Kalau masih ada yang tertinggal segera diselesaikan, dan di siang hari kita akan final test, ya seperti itu. Kemudian bahan pendukung lainnya di sini ada modul, ya. Di sini ada modul yang nantinya bisa mengarahkan teman-teman juga, yang membantu teman-teman dalam hal belajar ini. Di sini ada beberapa penjelasan terkait dengan alignment dan misalignment. Kemudian ada isian-isian yang nantinya teman-teman harus mengisi dari data yang teman-teman dapatkan di sini, nanti akan diisi di laporannya ini. Ya, jadi laporannya ini di modul ini juga menjadi laporan nanti. Inilah yang nanti akan dikumpul. Kemudian materi-materi yang lain itu silahkan saja ditulis di kolom yang kosong. Ya, materi-materi tambahan, ya itu silahkan nanti diisi di sini. Oke, baik. Sebelum kita lanjutkan, saya harap ada pertanyaan dari teman-teman. Ada? Ya, silakan. Untuk melakukan alignment Pak menggunakan laser, apakah untuk menggunakan laser digunakan sebelum pemeriksaan kelulusan alignment, atau setelah, maksudnya pemeriksaan, atau sebelum pemeriksaan kita pakai memang air sejajar? Oh iya. Baik ya. Pertanyaan dari Rafli ya. Rafli, apakah laser alignment ini apakah kita gunakan sebelum kita lakukan koreksi atau perbaikan atau sebelum? Ya baik. Jadi yang pertama saya berikan gambaran bahwa laser alignment ini adalah karya dari kita di program studi. Ya, ini mensiasati dengan harganya ini sebenarnya sangat mahal. Ini hanya industri yang biasanya mengadakan, tapi dari kami program studi mencoba menduplikasi yang minimal cara kerja yang ada di sana dan menjadi sedikit pengetahuan tambahan buat teman-teman nantinya. Ternyata di dunia industri itu ada laser alignment, atau di saat nanti masuk ke industri sudah tak kaget ya, di saat kuliah ternyata ada laser alignment walaupun alatnya itu masih sederhana yang ada di kampus ya. Jadi ini buatan dosen di program studi ya. Kemudian tadi masuk ke pertanyaan ya, apakah digunakan sebelum atau setelah dikoreksi? Itu pertanyaan yang sangat baik. Jadi yang kami harapkan sebenarnya ini digunakan di saat sedang dilakukan koreksi. Ya, jadi di saat sedang dilakukan koreksi. Karena biasanya di saat kita mengalignment seumpama, karena ini khusus untuk alignment puli pada puli, ya. Jadi pada puli, secara kita lihat dulu secara visual saja, ya. Kalau terlalu besar gapnya, ya kita koreksi saja dengan secara visual saja. Nanti ditingkatkan akurasinya dengan menggunakan laser alignment ini ya. Jadi laser alignment ini, jadi ini juga tidak terlalu lama kita gunakan ya. Jadi di saat kita anggap saya masih butuh tingkat kepresisian koreksi yang lebih tinggi, kita baru bisa nantinya gunakan laser alignment ini. Jadi seperti itu Rafli. Oke, itu dari Rafli. Yang lain ya, ada satu lagi. Nggak ada? Saya Pak. Ya, masih ada tambahan. Penggunaan untuk dial gap Pak, Ya, masih kurang paham Pak mengenai dial gap. oke. Baik. Jadi di sini ada dial indikator. Ya, dial indikator. Mungkin spesifik nanti kita akan gunakan di alignment pada kopling. Ya, jadi di alignment pada kopling. Kebetulan di alat kita yang media pembelajaran ini, di sini ada dua kopling. Ya, yang satu itu kopling yang ada di sini. Itu sebenarnya tidak dapat kita lakukan atau tidak dapat kita koreksi menggunakan dial indikator. Jadi di sini nanti menggunakan stretch edge yang stretch edge-nya itu harus sesuai dengan kondisi yang ada di sini, karena di sini pendek. Ya, jadi kita nanti menggunakan stretch yang pendek juga. Ini nanti spesifik di kopling yang ada di sini. Ya, jadi kopling yang ada di sini spesifik kita akan gunakan dial indikator. Yang pertama yang harus teman-teman perhatikan ya di saat menggunakan dial indikator ini, itu adalah tingkat akurasi dial indikator itu. Ya, jangan sampai asal kita gunakan tapi kita tidak tahu bahwa ternyata dari kemampuan dial indikator itu terbatas. Ya, gitu.
Kebetulan di dial indikator yang kita miliki itu skalanya 0,01 mm. Ya. Jadi di sini ditunjukkan bahwa setiap garis itu skalanya atau nilainya 0,01 mm. Ya, dan seterusnya nantinya. Ya, jadi setiap ada pergerakan atau pergeseran itu kita hitung 0,01 dan seterusnya 0,01, 0,02 dan seterusnya. Baik, saya sedikit memberikan gambaran cara penggunaan nantinya. Ya, teman-teman saya rasa kita bergeser sedikit ke sini. Ya. Jadi cara penggunaan untuk dial indikator kita harus menggunakan dua dial indikator. Ya, kita harus menggunakan dua dial indikator. Nanti dari indikator ini kita tempatkan di satunya di sini, ya. Jadi nanti di saat kita mengalignment yang harus kita patenkan yang pertama adalah reducer. Jadi reducer ini kita paten, nantilah ini menjadi acuan untuk kita alignment motornya, ya. Jadi alignment motornya. Contoh, mama, di sini kita pasang, kemudian ini kita arahkan, ya, ke kopling bagian motor, ya, kopling bagian motor. Kemudian kita sentuhkan, ya, konektornya. Jadi ini konektor dari indikator ini harus nyentuh di kopling yang ada di sini. Ya. Ini kan kondisinya belum kita patenkan untuk reducer. Ya. Ya, nanti setelah ini nanti kita akan putar, ya, sejauh 180 derajat. Untuk mendapatkan horizontalnya. Ya, ini vertikal yang kita hitung adalah pergerakan dari dial ini selama kita putar 180 derajat ke bawah. Ya. Begitupun nanti sebaliknya, di saat kita ingin mendial sisi horizontalnya. Nah, horizontalnya sama juga dengan yang metode yang tadi. Di saat kita mengukur secara vertikal, ini kita nolkan dulu, kemudian kita juga putar sejauh 180 derajat secara horizontal. Jadi seperti itu. Itu yang pertama untuk menggunakan dial. Kemudian yang kedua, yang akan kita dial itu adalah soft footnya. Ya, kaki-kakinya itu baik itu reducer, begitu motor dan seterusnya. Ya, itu yang akan kita nanti lakukan kegiatan dial. Jadi setiap pergerakan dari kaki, nanti kaki reducer, motor, begitupun bearing 1, bearing 2, chain dan gear itu kita akan ukur, ya, seberapa besar pergeseran dari kaki-kaki yang ada di sini. Oke, cukup saya rasa Rafli. Saya rasa penjelasan terkait dengan aktivitas kita yang bukan udah alignment hari ini cukup, ya. Nanti akan setiap hari kita akan berikan materi-materi pengantar, ya. Dan ingat, ya, tugasnya, ya, tugas hariannya tetap berkumpul mulai Selasa, Rabu, Kamis, karena itulah yang akan menjadi dasar penilaian nantinya, dasar penilaian, ya. Kemudian saya akan bagi kelompok, ya, saya akan bagi kelompok, satu di media pembelajaran yang alignment yang warna hijau, kemudian yang satunya di media pembelajaran yang warna pink, ya. 3 orang dan 4 orang, ya, 3 orang dan 4 orang. Jadi nanti setelah selesai, ya, bubar dari sini, langsung teman-teman masuk ke aktivitasnya. Saya rasa demikian, ya, teman-teman. Terima kasih. Sekali lagi jika ada hal yang perlu ditanyakan, perlu didiskusikan atau di-sharingkan, silakan langsung. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
untuk menggunakan stress nanti teman-teman luruskan saja begini ya. Kemudian celah yang didapatkan isi, kemudian masukkan di situ ya sebelum, kemudian setelah kita koreksi ya itu dimasukkan lagi datanya itu. Ya. Jadi tapi intinya kita fokus dulu ke reducer. Ya, jadi setelah fokus ke reducer ini sudah kita anggap sesuai dengan ini penggunaan laser alignment ya. Nah, jadi laser alignment nanti kita akan ukurannya di ini pun sebenarnya bisa digunakan juga di pelajaran yang satunya ya, untuk kita alignment full day. Ya, tapi kita akan fokuskan dulu di ya, sehingga kita akan kita bandingkan antara laser alignment ini dengan stressnya hasilnya. Ya. Kemudian nanti indikator yang akan muncul di sini ya. Ini di sini kan ada indikator kali ya, kali. Jadi nanti setelah hasilnya sudah kita perbaiki misalnya kemudian hasilnya sudah ada yang akan ditunjukkan di indikator ini ada centang ya. Dan ini harus